Karena itu butuh kita terangkan apa poin-poin dasar pemikiran mereka. Nur Hasan Al-Ubaidah mengangkat dirinya sebagai imam. Imam itu artinya adalah pemimpin, penguasa. Kalau istilah kita di Indonesia ini presiden. Itu yang menguasai negara namanya imam. Itu namanya imam. Ia melantik dirinya sebagai imam, sebagai pimpinan negara. Dengan dalil-dalil yang sebenarnya dalil-dalil itu sangat tidak masuk di akal menurut orang-orang yang mempelajari agama. Sebab orang-orang yang belajar agama tahu penggunaan dalil itu kemana. Penggunaan dalil itu kemana. Tapi berhubung karena memang maksudnya adalah maksud kesesatan, hanya ingin semua pengikutnya terikat di bawahnya, maka ia pun membuat konsep ini. Jadi konsepnya konsep imam. Dia mengangkat dirinya sebagai pimpinan, seperti pimpinan negara. Wajib dibaiat, wajib sumpah setia kepadanya. Wajib sumpah setia dengan konteks sumpah setia yang kita akan sebutkan. Sehingga dari belakang ini dia mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang bukan kelompoknya. Orang-orang yang bukan jamaahnya dikafirkan. Dianggaplah mereka najis, karena tidak ikut kelompoknya. Dan kalau ada suami istri, istrinya misalnya Islam jamaah dan suaminya bukan Islam jamaah, maka tidak boleh berhubungan dengan suami dan wajib cerai. Sebab dianggap kalau berhubungan dengannya sama berhubungan dengan babi atau dengan monyet. Kemudian mereka juga menganggap solat di belakang kaum muslimin yang bukan kelompoknya tidak syah solatnya. Karena itu mereka tidak mau hadir solat Jumat. Mereka tidak mau hadir solat Jumat sebab keyakinan mereka seperti itu. Dan keyakinan mereka khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Dan nikah itu, akad nikah baru syah kalau nikahnya di jamaah mereka. Kalau di luar jamaah mereka, nikahnya tidak syah. Kalau mereka nikah walaupun tidak lewat jalur KUA, syah juga nikahnya menurut mereka. Syah nikahnya menurut mereka. Dan ada lagi beberapa pemikiran lain kita akan uraikan nanti. Sekarang yang saya ingin terangkan di sini tentang masalah imamah. Bagaimana konsep imamah yang ada pada mereka. Jadi imamah ini artinya ia membentuk seorang pemimpin. Dia mengangkat dirinya sebagai pimpinan yang wajib untuk ditaati. Jadi kalau dia sudah jadi pemimpin, wajib untuk ditaati. Tidak boleh keluar dari daerah kekuasaannya. Kapan keluar dari daerah kekuasaannya, dia mati jahiliyah, mati kafir. Orang yang taat kepadanya, ikut dalam jemaahnya, itulah yang masuk surga. Yang tidak ikut taat kepada dia, tidak mau baiat sama dia, tidak mau sumpah setia kepada dia, pasti akan masuk surga. Itu doktrin keyakinan mereka. Bagaimana imamah itu? Diterangkan di sini, bahwa konsep imamah ini memang betul-betul ada pada mereka dan mengangkat dirinya sebagai imam. Dan di dalam konsep syariat Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah tidak seperti itu, yang diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, pemimpin itu mempunyai wilayah kekuasaan. Sekarang Islam jamaah mana wilayah kekuasaannya? Ada enggak dia berkuasa di Indonesia ini? Mereka hanya ingin membuat negara di dalam negara. Itu istilah kasarnya. Ingin bikin negara di bawah tanah. Walaupun mereka tidak nampak jelas. Tidak menerangkan itu. Sebab mereka punya keyakinan lain. Yaitu bisa berdusta kepada musuh-musuhnya untuk menyembunyikan kebaikan yang ada pada mereka. Supaya di pupuk kebaikan ini bisa nampak nanti. Boleh berdusta lah. Hari ini kita berdusta, yang penting jangan kalah. Itu keyakinan mereka. Jadi di dalam masalah imamah ini, mereka mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal mereka tidak mempunyai kekuasaan. Padahal seorang pemimpin harus punya daerah kekuasaan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, pemimpin ini harus punya kekuatan. Harus punya kekuatan. Kemudian syarat yang ketiga, pemimpin syah dilantik. Syah di dalam istilah syariat dengan 3 syarat. Pemimpin syah di dalam istilah syariat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ini yang kita berbicara di sini pimpinan umum, yang merupakan pimpinan negara. Adapun gubernur-gubernur itu cabang dari pimpinan negara. Yang kita bicarakan di sini pimpinan negara. Kapan dia syah sebagai pimpinan negara dalam konsep Islam yang murni dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kalau diangkat oleh ahlul halli wal aqd, diangkat oleh orang-orang yang merupakan
ahlul halli wal aqd, para ulamanya dan para tokoh-tokoh yang dituakan di dalam, yang merupakan rujukan di dalam negara tersebut. Ya, dalam negara tersebut. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, maka kapan dia dipilih, wajib kita menyerahkan ketaatan kepadanya, wajib kita taat kepada pimpinan itu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh seluruh para sahabat, dan sebagaimana Utsman bin Affan dipilih oleh 7 orang yang diwakilkan oleh Umar supaya memilih penguasa setelahnya. Maka setelah kelompok yang ditentukan oleh Umar memilih penguasa, maka seluruh kaum muslimin membaiatnya dan taat kepadanya dan mengakuinya sebagai pimpinan. Tidak lagi yang keluar dari wilayah kekuasaannya. Ini konsep Islam. Ya. Jadi yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Kemudian syarat yang kedua, ia syah dianggap sebagai pimpinan negara, yaitu apabila mendapatkan penyerahan, pengalihan kekuasaan dari pimpinan sebelumnya. Jadi kalau presiden sebelumnya, pimpinan negara sebelumnya mengalihkan kekuasaan itu kepada dia setelah dia meninggal, maka itu boleh, syah dia sebagai penguasa. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi penguasa karena Abu Bakar mengalihkan kekuasaan kepada Umar setelah beliau. Maka setelah itu kaum muslimin langsung menerima, tidak ada lagi ribut, langsung terima. Ya. Kemudian yang ketiga, dia syah sebagai penguasa. Ini bagi orang-orang yang menyeleweng, yang menyimpang. Ya, sebagaimana yang tercatat dalam banyak sejarah, ada orang-orang yang ingin memberontak kepada penguasa. Dia ingin melakukan kudeta, ingin berkuasa dengan paksa. Ya, apabila terjadi ini kita berbicara apabila terjadi. Ya, walaupun kita tahu bahwa ini adalah perkara yang sangat diharamkan dalam syariat. Keluar dari penguasaan pimpinan seorang pimpinan muslim itu diharamkan dalam syariat Islam. Tapi apabila terjadi kemudian yang berkudeta ini menang, ya, maka dia juga syah sebagai penguasa, dan yang lainnya tidak boleh mengangkat senjata lagi untuk menjaga jangan sampai tertumpah darah kaum muslimin lebih banyak. Sebagaimana Abdul Malik bin Marwan ketika dia menguasai Mekah, Madinah dan lain-lainnya, dia kuasai dengan paksa. Dia kuasai dengan paksa, maka setelah itu para sahabat membaiatnya. Para sahabat menganggapnya sebagai pimpinan sebab telah syah dia sebagai penguasa dan dia sudah memiliki wilayah dan punya kekuatan. Ini 3 cara syahnya dia sebagai seorang imam. Sekarang kita tanya kepada pimpinan Islam Jamaah, mana cara-cara seperti ini? Apakah terpenuhi atau tidak? Tidak terpenuhi, dan sangat tidak terpenuhi. Bahkan yang ada, mereka telah melanggar hadis-hadis Rasulullah SAW. Telah keluar dari wilayah ketaatan. Sepanjang negara ini Indonesia mempunyai pimpinan negara, mempunyai presiden, maka tidak boleh ada pimpinan lain di dalam negara itu. Harus satu pimpinan saja. Iya. Karena Nabi SAW mengingatkan, Isma'u wa ati'u, dengar kalian dan taat kalian kepada penguasa kalian. Walaupun dia memukul engkau, walaupun dia ambil harta kamu, dia zalimi kamu dengar dan taat, tetap dengar dan taat. Tidak boleh melakukan kudeta. Sebab kalau melakukan kudeta, ini akan menimbulkan bencana kepada kaum muslimin. Bayangkan, karena ingin merubah kemungkaran, akhirnya lahir kemungkaran yang lebih besar dari itu. Terbunuhlah sekian banyak kaum muslimin. Maka harusnya seorang berfikir jauh bagaimana melakukan sikap-sikapnya dan melakukan apa-apa yang ingin dia lakukan harus dibangun di atas dasar-dasar syariat Islam yang murni dan suci. Iya. Baik. Kemudian juga melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum wa amrukum jami' yuridu an yufarriqa asakum fadribu unuqahu kainan man kan." Siapa yang datang dan ingin memecah belah kesatuan kalian, siapa yang datang kepada kalian dan kalian dalam keadaan di bawah satu pimpinan, kemudian dia ingin memecah belah kesatuan kalian, maka penggallah lehernya orang yang datang terakhir ini, siapapun dia. Ya. Demikian kata Rasulullah SAW. Sebab menjaga prinsip, ya, tetap di bawah satu kekuasaan, ini adalah prinsip dari syariat Islam yang sangat dijaga. Karena itu prinsip jamaah yang mereka pakai, yang ini merupakan dasar pemikiran mereka, yang merupakan dasar patokan mereka, ini saja sudah salah dari akarnya, dan dia sendiri sudah keluar dari kepimpinan kaum muslimin, dan ini artinya dia akan mati jahiliyah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja minat ta'ah wa mata mitatan jahiliyah."
Siapa yang keluar dari ketaatan, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Maka kita meyakini orang-orang Islam jamaah, kalau mereka tahu diri mereka keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin, tetap ikut kepada pimpinannya, tetap ikut kepada organisasinya LDI dan membeatnya di bawahnya, dan mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka Rasulullah mengatakan matinya mereka adalah mati jahiliyah. Matinya mereka adalah mati jahiliyah. Karena itu hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melahirkan hal-hal yang bisa merusak kesatuan kaum muslimin dan merusak kondisi umat Islam yang setiap hari gencar disusupkan berbagai macam sesutan oleh musuh-musuh Islam, dan mereka ini ingin merusak umat Islam dari dalam. Jadi kita punya musuh dari luar selimut dan musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, dan tentunya musuh dalam selimut ini lebih berbahaya sebab dia bisa merobek selimut itu dari dalam. Berbeda dengan musuh yang berada di luar, bisa diadakan persiapan-persiapan untuk menghadapinya dan seterusnya. Baik, ini prinsip mereka yang pertama secara global tentang masalah imamah. Dan ini pokok landasan mereka. Dan ini pun sudah gugur dalam syariat Islam, perkara yang sangat batil dan menyelisihi dalam syariat Islam. Dan ini prinsipnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Kata beliau ketika melihat orang-orang yang semisal dengan ini, yang ingin keluar dari ketaatan pemerintah, beliau sudah mengingatkan dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Umamah, kata beliau, ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar, ulaika kilabu ahli nar. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Orang-orang Khawarij. Dan ini bentuk pemikiran mereka, pemikiran Islam jamaah mirip dengan Khawarij pemikirannya. Mengkafirkan kaum muslimin, kudeta terhadap pemerintah muslim. Ini adalah poin-poin pemikiran mereka. Poin-poin pemikiran mereka yang sama dengan Khawarij. Dan Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang mutawatir jumlahnya, sangat banyak jalannya. Dari sisi periwayatan hadis, Rasulullah menyatakan, yamriquna minad din kama yamriqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busuknya. Coba lihat betapa bahayanya hal ini, betapa bahayanya pemikiran ini. Karena itu Rasulullah SAW jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan peringatan, jangan sampai jatuh di dalam hal ini, sebab ini akan merusak kaum muslimin. Dan cukuplah sebagai pelajaran kepada kita tentang bahayanya hal ini. Fitnah yang paling pertama terjadi di tengah umat Islam di zaman Utsman bin Affan, karena fitnahnya orang-orang Khawarij yang melakukan kudeta kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan terbunuh. Ini fitnah yang pertama terjadi dalam sejarah Islam. Penyelewengan yang paling pertama terjadi. Dan ini yang mengakar terus sampai pada hari ini masih mempunyai generasi pelanjut orang-orang yang mempunyai pemikiran. Karena itu yang saya nasihati juga kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Kadang kalau kita memberantas orang-orangnya saja, itu tidak cukup. Orang-orangnya itu bagaikan ditebas satu batang, tumbuh lagi 1000. Tapi yang harus diberantas pemikirannya sampai ke akar-akarnya. Kalau pemikirannya habis, maka mereka pun tidak bisa tumbuh, sebab dari pemikiran sudah dibabat habis. Karena itulah pentingnya kita di sini memberikan penjelasan untuk membabat akar-akarnya. Kalau orang-orangnya saja yang dihabiskan, dihilangkan misalnya atau diusir, itu tidak cukup. Kalau pemikiran sepanjang masih ada, ini akan tetap membuat masalah di tengah umat. Maka pentingnya diadakan acara-acara seperti ini, menjelaskan bagaimana kesesatan mereka, supaya kita tahu bagaimana pokok-pokok pemikiran mereka dan bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Ya.